PSG juara UEFA Super Cup. Luis Enrique cetak rekor bersejarah. Javier Tebas digugat atas bocorkan keuangan. Here we go, Liverpool rekrut Giovanni Leoni. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga playoff AFC Champions League 2 antara Persib Bandung versus Manila Tiger. Persib unggul lebih dulu di menit ke-38 lewat gol bunuh diri kiper Michael Asong. Manila Tiger menyamakan kedudukan di menit ke-66 melalui Madouchov yang lolos dari kawalan bek Persib. William Barros mengembalikan keunggulan Persib di menit ke-77 setelah menuntaskan umpan silang Beckham Putra. Skor 2-1 bertahan hingga laga usai. Kemenangan ini memastikan Maung Bandung melaju ke fase grup AFC Champions League 2. Laga Piala Super Eropa 2025 antara PSG dan Tottenham digelar di Stadion Friuli. Spurs unggul lebih dulu di menit ke-39 lewat Mickey van de Ven. Di awal babak kedua, tepatnya di menit ke-47, Christian Romero mengadakan skor lewat tandukan memanfaatkan umpan bebas Pedro Porro. PSG baru bisa memperkecil ketertinggalan di menit ke-84 melalui sepakan keras Lee Kang-in dari luar kotak penalti. Drama berlanjut di injury time saat Goncalo Ramos menanduk bola kiriman Ousmane Dembele untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Laga dilanjutkan ke adu penalti. PSG menang 4-3 setelah dua eksekutor Spurs gagal. Les Parisiens pun jadi kampion Piala Super Eropa 2025. Ousmane Dembele jadi sorotan setelah terpilih Man of the Match saat Paris Saint-Germain mengalahkan Tottenham lewat adu penalti setelah imbang 2-2 di UEFA Super Cup. Assist krusialnya membantu PSG comeback dramatis. Menurut laporan resmi UEFA dan situs klub PSG, penampilan Dembele menonjol sepanjang laga dan jadi kunci kemenangan Parisiens. Di luar lapangan, akun statistik FIFA World Cup Stat @alimophilip bahkan mencatat bahwa pada 2025, Dembele sudah terlibat langsung puluhan gol, miss 27 gol plus 10 assist dalam beberapa catatan, memperkuat argumen Ballon d'Or sedang menanti. Luis Enrique kembali mencetak sejarah dengan mengantar Paris Saint-Germain meraih 5 trofi dalam 1 tahun. Prestasi itu mencakup Ligue 1 Coupe de France, Trophée des Champions, UEFA Champions League, dan UEFA Super Cup, mengulang pencapaian serupa saat membesut Barcelona pada 2015. Super Cup pun menjadi momen bersejarah. PSG bangkit dari ketertinggalan dan menang lewat adu penalti, mengukir gelar Eropa pertama mereka di ajang tersebut. Dengan catatan gemilang ini, nama Enrique kian mengemuka di jajaran pelatih elit dunia. Shkodran Mustafi, sang juara Piala Dunia 2014, resmi ditunjuk sebagai asisten pelatih tim nasional U21 Jerman, menggantikan Hernan Kirland yang pensiun awal Juli. Asosiasi Sepak Bola Jerman DFB merilis pengumuman penunjukan ini secara resmi, menyoroti pengalaman Mustafi yang kini menjadi kekuatan baru di lini pelatih muda. Direktur olahraga DFB Andreas Rettig menekankan nilai tambah yang dibawa Mustafi dalam pengembangan pemain muda dan dinamika antar lembaga. Mustafi sendiri tampak antusias dan siap berbagi pengalaman di lapangan maupun di luar lapangan. Mantan pelatih timnas Jerman Joachim Löw secara resmi menolak tawaran untuk memimpin tim nasional Uzbekistan menuju Piala Dunia 2026. Seperti dilaporkan oleh Sportbild, keputusan ini diambil meski Uzbekistan meraih tiket ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya. Menurut laporan, Löw memang belum pensiun dari dunia kepelatihan, tetapi memilih tetap mempertimbangkan lokasi dan gaya hidup, khususnya hubungan dengan rumahnya di dekat Freiburg. Hingga kini, Uzbekistan belum mengumumkan pelatih pengganti resmi. Bayern mengajukan tawaran baru untuk Nick Woltemade sekitar 60 juta euro plus bonus dan klausul penjualan ulang. Menurut laporan Sky Sport Deutschland yang dibawakan Florian Plettenberg, VfB Stuttgart menolak dan menegaskan bandrol di kisaran 75 juta euro, angka yang tak ingin dipenuhi Bayern. Negosiasi pun mandek, meski kubu pemain diyakini melihat paket itu sudah cukup. Kickers ikut mengonfirmasi penolakan tersebut. Jika buntu, Bayern bisa mengalihkan bidikannya ke Christopher Nkunku yang oleh Plettenberg disebut masih mungkin terjadi hingga deadline day. Esi Ayasio resmi dihapus dari semua kompetisi nasional musim 2025-2026 setelah DNCG, Federasi Sepak Bola Prancis, menyatakan pengunduran status profesionalnya yang dijatuhkan karena jaminan bank 15 juta euro dianggap tidak meyakinkan dan mengalami defisit lebih dari 13 juta euro. Klub menyatakan tidak akan mengajukan banding ke CNOSF sehingga kini memegang tenggat 7 hari untuk mengajukan upaya hukum. Jika gagal, Ayasio akan terdegradasi ke level amatir. Sementara itu, media lokal mengungkap resiko gagal bayar kewajiban pajak dalam waktu dekat, memperjelas besarnya krisis keuangan yang tengah dihadapi klub Korsika.
AC Milan telah mencapai kesepakatan dengan klub Swiss Young Boys untuk menggait bek kanan muda Zakari Atekame dengan nilai transfer sebesar 10 juta euro ditambah 10% dari potensi penjualan di masa depan. Menurut jurnalis terpercaya Fabrizio Romano, sang pemain dilaporkan akan segera terbang ke Milan untuk menjalani pemeriksaan medis, dijadwalkan pada Kamis 14 Agustus 2025 sebelum menandatangani kontrak resmi. Kesepakatan ini merupakan langkah tajam Rossoneri untuk memperkuat lini pertahanan musim panas ini. Serie A berpotensi mencetak sejarah dengan menggelar pertandingan resmi antara AC Milan dan Como di Perth, Australia pada akhir Minggu 7-8 Februari 2026 setelah Federasi Sepak Bola Italia FIGC memberikan lampu hijau atas permohonan tersebut. Langkah ini diambil bukan semata-mata untuk alasan komersial, melainkan didorong oleh keterbatasan penggunaan Stadion San Siro yang akan dipakai untuk upacara pembukaan Olimpiade musim dingin Milano Cortina pada 6 Februari. Jika terrealisasi, laga ini menjadi kali pertama sebuah pertandingan resmi Serie A dimainkan di luar benua asalnya. AC Milan semakin intensif menggelar negosiasi untuk mendatangkan striker Manchester United Rasmus Højlund yang kini membuka pintu menuju San Siro, demikian dikabarkan Fabrizio Romano. Tawaran yang diajukan mencakup pinjaman senilai 6 juta euro dengan opsi beli 45 juta euro, di mana Milan juga akan menanggung penuh gaji pemain. Di sisi lain, laporan lain menyebut bahwa kesepakatan kini semakin dekat. Kesepakatan ini bisa menjadi solusi strategis Milan untuk memperkuat lini serang, sekaligus memberi Højlund kesempatan baru yang menjanjikan. Robert Lewandowski menolak tawaran luar biasa dari klub Arab Saudi lebih dari 100 juta euro per musim karena memilih tetap berada di Barcelona untuk memperjuangkan gelar seperti La Liga dan Liga Champions, ungkap agennya Bini Zahawi dalam wawancara dengan FAT yang dikutip oleh Barca Blaugranes. Zahawi juga menyoroti bahwa pemain asal Polandia itu merasa paling nyaman di Barca dan tak tertarik bergabung ke Liga Saudi. Meski kontraknya otomatis meluas hingga Juni 2026, Lewandowski tetap fokus memaksimalkan performa berikutnya untuk menentukan kelanjutannya. FC Barcelona mengumumkan bahwa Komisi Medis La Liga telah menyatakan cedera punggung Marc-Andre ter Stegen memenuhi kriteria jangka panjang, memungkinkan klub memindahkan sebagian gaji sang kiper demi mendaftarkan pemain baru. Dalam pernyataan resminya di situs klub, Barcelona menyebut klub akan segera meresmikan pendaftaran pemain Joan Garcia besok. Dengan keputusan ini, Joan Garcia yang baru didatangkan dari Espanyol diperkirakan bisa langsung beraksi di pertandingan pembuka La Liga. Sementara itu, ter Stegen yang sebelumnya sempat enggan menyatakan laporan medis, akhirnya menyetujuinya. Miguel Angel Galan, Presiden Asosiasi Transparansi dan Demokrasi dalam Olahraga, telah melaporkan Presiden La Liga Javier Tebas ke Consejo Superior de Deportes (CSD) atas dugaan pelanggaran 5 pelanggaran sangat berat karena mengungkap data keuangan FC Barcelona secara tidak sah. Galan menyebut pengungkapan soal penjualan 100 juta euro dari 475 tempat VIP serta pertemuan Tebas dengan Athletic Bilbao terkait transfer Nico Williams sebagai bentuk pelanggaran kerahasiaan. CSD kini menimbang untuk meneruskan kasus ini ke Tribunal Administrativo de Deporte (TID) yang bisa menjatuhkan sanksi hingga pencopotan jabatan Tebas. Jack Wilshere disebut memilih tak kembali ke Akademi Arsenal dan fokus mengejar karir manajerial di level senior. Seperti diutarakan jurnalis Sami Mokbel di X, keputusan itu datang setelah ex-gelandang The Gunners sempat merasakan jadi pelatih interim di Norwich City musim lalu. Dari pihak Arsenal, posisi kepala pelatih U21 memang lowong usai Mohamed Ali resmi hengkang dari Brentford yang dikonfirmasi klub. Norwich juga telah mengumumkan kepergian Wilshere lewat pernyataan resmi klub. Dengan begitu, Arsenal masih harus memburu nahkoda baru untuk tim U21. Everton dikabarkan telah mengajukan tawaran sebesar 43 juta euro untuk striker AS Roma Artem Dovbyk. Kabar yang pertama dilaporkan oleh Football Insider. Pemain Ukraina itu disebut tertarik merumput di Liga Inggris. Sementara kaitan kepemilikan oleh Fredkin Group yang sama antara Everton dan Roma memicu spekulasi bahwa transfer bisa lebih mulus. Musim lalu, Dovbyk tampil tajam dengan belasan gol di Serie A, sehingga banyak klub Inggris seperti West Ham, Leeds United, dan Sunderland dikabarkan mengintai sebelum Everton turun tangan. Dominic Calvert-Lewin dilaporkan akan menjalani tes medis di Leeds United serta mencapai kesepakatan untuk pindah dengan status bebas transfer. Menurut laporan yang diterima klub, mantan penyerang Everton itu meninggalkan Goodison Park setelah 9 musim, mencetak sekitar 71 gol dalam 273 penampilan dan diharapkan menjadi opsi tambahan di lini serang bersama Joey Piroy dan Lucas Nmecha. Kabar ini muncul usai beberapa pembicaraan dengan klub lain. Namun, Lewin memilih kesepakatan di Elland Road untuk melanjutkan petualangan Premier League-nya musim ini.
AFC Bournemouth resmi mengumumkan perekrutan Bafode Diakite dari Lille dengan nilai transfer 35 juta euro ditambah 5 juta euro dalam bentuk bonus. Pemain bertahan berusia 24 tahun asal Prancis ini menandatangani kontrak 5 tahun dan menjadi rekrutan termahal kedua dalam sejarah klub setelah Evan Nilsson. Diakite tampil impresif di Ligue 1 musim lalu dan mencetak 4 gol dari 31 pertandingan. Pemain yang mengenakan nomor punggung 18 ini kemungkinan besar akan melakukan debutnya pada laga pembuka musim melawan Liverpool di Anfield. Aston Villa dikabarkan menyiapkan tawaran sekitar 20 juta euro termasuk bonus untuk mempermanenkan Marco Asensio dari Paris Saint-Germain setelah sang winger disebut sudah mencapai kesepakatan pribadi untuk kontrak 3 tahun di Villa Park. Laporan awal menyebut Sky Sports sebagai sumber informasi soal besaran dan negosiasi yang dipercepat oleh manajer Unai Emery. Asensio sebelumnya datang sebagai pinjaman dari PSG dan tampil gemilang dengan 8 gol dalam 21 laga sehingga transfer permanen menjadi prioritas klub seiring potensi penjualan Jacob Ramsey yang bakal menambah anggaran transfer Villa. Masa depan Renato Veiga di Chelsea terus diselimuti ketidakpastian meski minat dari beberapa klub semakin nyata. Menurut Fabrizio Romano, Borussia Dortmund sempat mengajukan penawaran, namun proposal itu ditepis karena Chelsea hanya bersedia menjual secara permanen, bukan via pinjaman, karena mengungkap hal itu lebih sesuai strategi ekonomi dan masa depan pemain. Sky Jerman juga menyebut Dortmund kembali menjajaki peluang menghadirkan Veiga musim panas ini. Chelsea sendiri tetap pada sikap untuk tidak menerima tawaran pinjaman demi menjaga kontrol atas aset mereka. Fulham menolak tawaran 40 juta euro atau sekitar 34 juta pound sterling dari klub Italia Atalanta untuk striker muda mereka Rodrigo Muniz. Menurut laporan dari The Standard, klub Premier League itu belum membuka pembicaraan formal dengan Atalanta dan bersikeras mempertahankan Muniz kecuali mereka memperoleh pengganti yang memadai terlebih dahulu. Fulham pun mengonfirmasi bahwa tidak berniat menjual Rodrigo Muniz musim panas ini meski ada minat besar dari Serie A. Pemain berusia 23 tahun itu musim lalu mencetak 11 gol meski sering menjadi pelapis di belakang Raul Jimenez. Manchester City bersikukuh melepas winger asal Brazil Savinho hanya jika ada tawaran sebesar 80 juta euro menurut laporan Sport Witness yang mengutip jurnalis Jorge Nicola dalam saluran YouTube-nya. Nicola menyampaikan bahwa agen pemain Federico Moraes menegaskan Citizen tidak akan menerima nilai lebih rendah dari angka itu. Itu juga sebab penolakan atas tawaran awal Tottenham senilai 50 juta euro. Sementara itu, Fabrizio Romano menyebut bahwa Savinho terbuka untuk mempertimbangkan langkah ke Tottenham asal kedua klub mencapai kesepakatan yang sesuai. Manchester City diperkirakan tengah menjadikan winger Real Madrid Rodrigo Goes sebagai target utama perombakan lini serang musim panas ini. Fabrizio Romano menyebut bahwa Pep Guardiola adalah pengagum berat sang pemain dan menganggapnya sebagai target impian untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Grealish, Savinho, dan McAtee. Real Madrid terbuka untuk melepas Rodrigo dengan bandrol sekitar 100 juta euro meski belum ada tawaran resmi yang masuk. Langkah ini menunjukkan ambisi City untuk kembali kuat secara kompetitif di Premier League dan Liga Champions. Manchester United dilaporkan memangkas bandrol Anthony jadi sekitar 30 juta pound sterling demi melepasnya musim panas ini. Kabar itu datang dari Give Me Sport yang menyebut winger Brazil itu tetap masuk dan siap dijual permanen. Konteksnya, Manchester United telah mengonfirmasi Anthony dipinjamkan ke Real Betis pada Januari 2025 dan performanya di sana memantik minat balik. Namun, menurut ESPN, Betis lebih realistis mengejar pinjaman lagi karena keterbatasan dana. Jadi, United buka harga, Betis menunggu celah. Drama berusaha bisa tuntas kapan saja. Jadon Sancho dikabarkan menolak tawaran Besiktas meski klub Turki itu terang-terangan menginginkannya. Presiden Serdal Adali bahkan mengaku bertekad merekrut sang winger, tetapi Sancho disebut lebih memprioritaskan opsi di Italia. Menurut laporan, winger Manchester United itu sedang menjajaki beberapa klub Serie A dan memilih menunggu peluang di sana. Langkah yang bisa berubah jika tak ada kesepakatan sebelum jendela transfer ditutup. Sementara itu, Besiktas terus menggoda dengan janji waktu bermain dan reuni dengan Ole Gunnar Solskjaer. Namun untuk sekarang, Sancho tetap memilih jalur Italia. Joe Gomez kembali ambil bagian dalam sesi tim Liverpool, baik indoor maupun outdoor, menjelang pembuka Liga Inggris kontra Bournemouth di Anfield, Jumat malam 15 Agustus. This is Anfield melaporkan bek sebab bisa itu pulih dari masalah asilah setelah absen sekitar 2,5 minggu, termasuk uji coba lawan Milan, Yokohama, dan Atletik serta kekalahan adu penalti di Community Shield dari Crystal Palace. Sinyal positif ini selaras dengan penjelasan Arne Slot sepekan lalu bahwa cedera Gomez minor dan segera kembali.
Liverpool dilaporkan hampir mencapai kesepakatan untuk merekrut bek tengah Parma berusia 18 tahun, Giovanni Leoni, dengan biaya awal sebesar 26 juta pound sterling, sekitar 35 juta US dollar menurut ESPN. Leoni yang musim lalu tampil 17 kali di Serie A diproyeksikan langsung masuk skuad utama Liverpool musim depan. Fabrizio Romano menegaskan bahwa proses transfer ini telah memasuki tahap here we go, mengindikasikan kesepakatan hampir final. Jika tuntas, kedatangan Leoni akan menjadi tambahan penting bagi pertahanan Liverpool yang membutuhkan sosok talenta jangka panjang. Tottenham Hotspur telah secara resmi menunjuk Christian Cuti Romero sebagai kapten baru menggantikan Son Heung-min yang baru saja bergabung ke LAFC. Demikian disampaikan manajer Thomas Frank melalui situs resmi klub. Frank menjelaskan bahwa setelah berdiskusi dengan Romeo, ia merasa terhormat dan siap memimpin tim, tidak hanya di Piala Super UEFA, tetapi sepanjang musim. Romeo yang sebelumnya menjabat wakil kapten sejak Agustus 2023, penetapan Romeo menjadi kapten menandai dimulainya babak baru di era Thomas Frank bersama Spurs. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.